Salatu ala Nabi sudah semua. Salatu ala Nabi sudah semua. Belum. Baru mau masuk. Bismillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mawdi'uha wa siyaguha. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tempat-tempatnya dan lafaz-lafaznya. Setelah selesai membaca tasyahud sampai 2 kalimat syahadat, kemudian membaca sholawat. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusolli ala nafsihi fi tasyahudil awal wa ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa bersolawat atas dirinya pada tasyahud awal dan yang lainnya. Wa sanna dzalika li ummatihi haitsu amarahum bis sholati alaihi ba'da salam alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan yang demikian untuk umatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahum anwa'an min siyagi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka macam-macam dari lafaz-lafaz sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sholawat ya. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, faqad qalu ya Rasulullah, pada catatan kaki yang wasana dzalika li ummati haitsu amarahum bis sholati alaihi ba'da salam alaihi. Pada catatan kakinya, faqad qalu ya Rasulullah faqad alimna kaifa nusallim alaika ay fit tasyahhud fa kaifa nusalli alaik qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad ila akhiril hadis. Maka sungguh para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam atas engkau. Kaifa nusallim alaik. Bagaimana kami mengucapkan salam atas engkau. Ai fi tasyahud, yakni di dalam tasyahud. Fa kaifa nusalli alaik, maka bagaimana kami bersolawat atas engkau? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad ila akhiril hadis, sampai selesai hadis. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala, falam yakhussa tasyahudan duna tasyahudin, maka tidak dikhususkan, falam yakhussu, tidak dikhususkan satu tasyahud tanpa tasyahud yang lainnya. Fa fihi dalilun, yakni tidak dikhususkan satu tasyahud tanpa tasyahud yang lainnya. Dan tidak dikhususkan ucapan sholawat ini pada tasyahud awal saja ya, atau pada tasyahud akhir saja, tidak. Sehingga kata Syekh rahimahullah taala, fa fihi dalilun ala masyru'iyyati sholati alaihi fi tasyahudil awal aidan. Maka padanya terdapat dalil atas disyariatkannya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal juga. Ya. Jadi tidak dikhususkan sholawat ini
Nah, untuk tasyahud awal, untuk tasyahud yang kedua saja. Ya, tidak dikhususkan untuk tasyahud yang kedua saja. Tetapi juga disyariatkan untuk tasyahud yang pertama. Tasyahud awal ya, karena tidak ada penghususan. Ya, tidak ada penghususan. Nah, wa huwa madhabul Imam Syafi'i, dan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i kama nasu alaihi fi kitabihi al-um, sebagaimana dinyatakan atasnya di dalam kitabnya al-um. Nah, wa huwa sahih 'inda ashabi, dan ini adalah sahih, hal ini benar di sisi para murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, sehingga dalam tasyahud awal juga setelah membaca doa tasyahud sampai 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai. Ya, sampai selesai. Dan lafaz-lafaznya akan dirinci sebagai berikut. Lafaz sholawat yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, lafaz yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, wa hadza kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan terhadap dirinya sendiri. Nah, lafaz yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa sholawat yang kedua? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sholawat yang ketiga atau bentuk yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bentuk yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bentuk yang kelima, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bentuk yang keenam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang ketujuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini bentuk sholawat. Dan sholawat ini juga yang dibaca apabila seseorang ingin membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau selain di luar sholat, misalkan ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diucapkan Allahumma sholli alaihi atau Sallallahu Alaihi dan seterusnya. Ya, Baik, adapun yang orang ucapkan, ya, katanya sholawat atas Nabi, ya, semisal Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana dan seterusnya, itu bukan sholawat. Itu bukan sholawat, tapi itu adalah sanjungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sanjungan. Hanya saja terkadang di dalamnya terdapat kata-kata syirik, ya, kata-kata kufur. Seperti pada apa yang baca? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab Mustafa. Bi-nya di sana adalah bi sababi atau sahabah, yang musahabah. Wahai Tuhanku dengan sebab Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad, yang maksud Nabi Muhammad. Balik itu artinya sampaikan. Balik maqasidana, tujuan-tujuan kami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dan seterusnya. Ya, itu adalah pujian, tapi terkadang sanjungan, tapi terkadang
terdapat di dalamnya kata-kata kufur, kata-kata syirik, ya. Nah, dan yang lain-lainnya, ya, dan yang lainnya. Jadi sholawat yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita baca tadi, ya, 7 bentuk sholawat, atau ya, cukup dengan mengucapkan misalkan ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, diucapkan Sallallahu Alaihi atau Allahumma sholli alaihi, ya. Nah, baik. Dan pada bab yang berikutnya kita lewati fawaidul muhimmah. Al-qiyamu ila raq'ati tsalitsa tsumma rabi'ah. Ya, sebelumnya 2 paragraf di atas, wa kadzalika sanna lahum ad-du'a fi hadha tasyahhud wa ghairihi. Ada. Wa kadzalika agak atas dari bab al-qiyamu ila raq'ati tsalitsa tsumma rabi'ah. Paragrafnya ada enggak? Halaman 177. Wa kadzalika sanna lahum ad-du'a fi hadha tasyahhud wa ghairihi. Dan seperti demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan untuk mereka berdoa pada tasyahud ini dan yang lainnya. Pada tasyahud ini yaitu tasyahud awal dan yang lainnya, tasyahud yang kedua. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli raq'ataini faqulu at-tahiyatu lillah." Ila akhiril hadits, fadzakaraha ila akhiriha, summa qala summa liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih. Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkan oleh kalian at-tahiyatu lillah. Kemudian menyebutkan doa tasyahud sampai selesai, pada karoha menyebutkan doa tasyahud sampai selesai ila akhiriha, tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian pilihlah, tsumma liyatakhayyar, kemudian pilihlah dari doa yang disenanginya, bila doa ajabahu, dari doa yang disenangi kepadanya, doa yang paling disenangi, yang paling mentakjubkan. Nah, di sini tidak disebutkan atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan tasyahud awal ataupun tasyahud yang kedua, ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qa'adtum fi kulli raq'ataini." Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, ucapkan oleh kalian at-tahiyatulillah sampai selesai doa tasyahud. Kemudian pilihlah doa yang sangat kalian sukai, yang sangat kalian senangi. Ya, nah, sehingga disunnahkan juga berdoa pada at-tahiyatul awal, tahiyat yang pertama. Nah, baik. Jadi misalkan doa tasyahud, kemudian sholawat, kemudian berdoa, ya, kemudian berdoa. Nah, bab yang berikutnya, qala Syekh rahimahullahu taala, al-qiyamu ila raq'ati ats-tsalitsati tsumma rabi'ati. Berdiri menuju rakaat yang ketiga, kemudian rakaat yang keempat. Berdiri menuju rakaat yang ketiga, kemudian rakaat yang keempat. Qala Syekh rahimahullahu taala, tsumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanhadu ila raq'ati tsalitsati mukabbiran. Wa amara bihi al-musya salatuhu fi qawlihi tsumma sna' dzalika fi kulli raq'atin wa sajdatin kama taqaddam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, yanhadu, bangkit
menuju rakaat ketiga. Mukabbiron dalam keadaan bertakbir atau seraya bertakbir. Dan memerintahkan dengannya orang yang sholatnya keliru pada ucapannya, kemudian perbuatlah atau kemudian lakukanlah, summa isna, kemudian lakukanlah atau perbuatlah dzalika, yang demikian pada setiap rakaat dan sujud, pada setiap rakaat dan sujud, kama taqaddam, sebagaimana sudah berlalu. Nah, sebagaimana sudah berlalu atau sudah terdahulu. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama minal qa'dati kabbara tsumma qama. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mau berdiri dari duduk, ya, apabila mau berdiri dari duduk, Nabi bertakbir, kemudian bangkit, kemudian berdiri. Ya, nah. Jadi sebagaimana sudah berlalu pada awal pembahasan, Nabi SAW mengangkat tangan, ya, bertakbir dan mengangkat tangan. Ada 3 kaifiyah, ya, ada yang bersamaan, ada yang bertakbir dulu kemudian mengangkat tangan, ada yang mengangkat tangan dulu baru takbir. Nah, demikian ketika bangkit dari duduk menuju rakaat yang ketiga. Nah, Nabi bertakbir kemudian baru bangkit. Ya, Nabi bertakbir Allahu Akbar kemudian baru bangkit berdiri. Nah, kadang bersamaan, kadang bangkit kemudian bertakbir. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hada takbir ahyanan. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini kadang-kadang. Nah, dibangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga bertakbir, dan kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangannya. Nah, wa kana idza arada al-qiyam ila raq'atir rabi'ati qala Allahu akbar wa amara bihi al-musi'a salatuhu kama taqaddam anifan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin berdiri menuju rakaat yang keempat, Nabi SAW bertakbir, ya, Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar dan memerintahkan dengannya kepada orang yang sholatnya keliru sebagaimana berlalu tadi. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadza takbir ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini kadang-kadang. Pada rakaat bangkit dari rakaat yang ketiga menuju rakaat yang keempat, ya, kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Ya, mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Nah, tsumma kana yastawi qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi tsumma yakum mu'tamidan 'alal ard. Kemudian Nabi SAW tegak, ya, yastawi tegak, qa'idan dalam keadaan duduk, di atas kakinya yang kiri, nah, mu'tadilan lurus, sehingga kembali setiap tulang kepada posisinya. Kemudian berdiri dalam keadaan bertumpu di atas bumi, ya, mu'tamidan, bertumpu di atas bumi. Wa kana ya'jinu ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Dan Nabi SAW ya'jin yaitu bersandar atau bertumpu di atas kedua tangannya apabila mau bangkit. Nah, jadi setelah rakaat yang ketiga, setelah sujud yang kedua, ya, duduk dulu, ya, duduk istirahat. Nah, seperti duduk istirahat, duduk di atas kakinya yang kiri. Nah, yang pada sifat yang tadi kaki kanannya ditegakkan, jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian bangkit ke rakaat yang keempat, ya, dengan bertumpu pada kedua tangan. Pada kedua tangan. Nah, bangkit. Baik, bersama tangan, kadang Nabi mengangkat tangan lagi. Ya, Nabi mengangkat tangan. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ya, nah.
Baik. Wa kana yaqra'u fi kulli min rak'ataini al-Fatihah. Wa amara bidzalika al-musi'a salatuhu. Wa kana rubama adhafa ilaihima fi salati dhuhri bid'a ayatin kama sabaqa bayanuhu fil qira'ati fi salati dhuhri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseringnya membaca pada setiap dari 2 rakaat yang terakhir, 2 rakaat yang terakhir, dan pada salat zuhur dan asar, Al-Fatihah saja, ya, Al-Fatihah saja, dan memerintahkan dengan yang demikian orang yang salatnya keliru, ya. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertakan, ya, adhafa, menyertakan, ya, atau mengikutkan pada keduanya, pada kedua rakaat atau pada kedua rakaat tersebut dalam salat zuhur sebagian ayat, bid'a ayatin, sebagian ayat, ya, bid'u itu bilangan antara 3 sampai 9, kadang 3 sampai 9 ayat. Ya, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya pada bacaan salat zuhur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam seseringnya pada 2 rakaat yang terakhir dari salat zuhur dan salat asar, nah, itu juga salat isya, hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Nah, seseringnya hanya membaca surat Al-Fatihah saja pada 2 rakaat yang terakhir. Tapi kadang-kadang Nabi menyertakan atau juga membaca ayat yang lain setelah Al-Fatihah. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang lain setelah surat Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir tersebut. Nah, tetapi seseringnya hanya mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Nah, saya bisa pahami ini? Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana? Yang 3 rakaat sama. Rakaat yang ketiganya hanya membaca Al-Fatihah saja. Al-kunutu fi shalawatil khamsi lin nazilati. Kunut pada salat 5 waktu karena nazilah. Nazilah itu kejadian yang dahsyat, ya, kejadian yang dahsyat. Nah, kunut nazilah ini dilakukan karena ada sesuatu kejadian yang menimpa kaum muslimin. Ya, nah, bukan bukan terus menerus, ya, bukan terus menerus, tetapi karena ada satu kejadian, ya, yang dahsyat yang menimpa kaum muslimin. Nah, dilakukanlah kunut nazilah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada ayyad'a ala ahadin aw yad'a li ahadin qanata fi raq'atil akhirah ba'da ruku'i. Idza qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa kana yajharu bi du'aihi wa yarfa'u yadayhi wa yu'minu man khalfahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendoakan jelek atas seseorang, yad'u ala, itu mendoakan jelek, atau mendoakan li ahadin, mendoakan kebaikan untuk seseorang, ya. Qanata, Nabi melakukan kunut, yaitu berdoa pada rakaat yang terakhir setelah ruku. Pada rakaat yang terakhir setelah ruku. Dan apabila Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu,
Nah, baru Nabi berdoa. Itu doa qunut nazilah. Dan Nabi SAW mengeraskan doanya. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika qunut nazilah tersebut. Wa yu'minu man khalfahu, dan mengaminkan orang-orang yang di belakangnya. Jadi makmumnya mengaminkan. Nah, dan masalah mengaminkan ini hendaklah pas pada kalimat yang memang untuk diaminkan, ya, berupa permohonan, ya. Nah, baik. Jadi jangan setiap imam berhenti, misalkan tarik nafas kemudian amin. Nah, imam berhenti tarik nafas kemudian diaminkan. Nah, tetapi hendaklah pas pada kalimat yang itu merupakan permohonan ataupun doa. Semisal pada qunut witir, ya, qunut witir, siapa yang hafal tuh? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka sesungguhnya engkau yang memutuskan takdir dan tidak ada yang menghukumi atas engkau. Nah, ini bukan permohonan, ya, tapi pengkabaran tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak pantas untuk diucapkan amin. Ya, karena artinya amin itu adalah semoga Allah mengabulkan. Ya. Tetapi mulai dari Allahumma hdini fi man hadait, ini kalau doanya sendirian. Jadi kalau berjamaah imam yang mengucapkan Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, berikanlah kami petunjuk pada sebagaimana apa yang Engkau berikan petunjuk. Ya, Allahumma hdina fi man hadait. Berikanlah kami petunjuk sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk pada orang yang Engkau kehendaki. Nah, dan seterusnya. Kemudian pada innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, sesungguhnya Engkau yang menetapkan takdir dan tidak ada yang menghukumi atas Engkau, maka ini adalah pengkabaran, ya, pengkabaran. Nah, bukan permohonan, sehingga tidak pas kalau diucapkan amin. Baik. Nah, demikian dalam qunut nazilah, dan demikian juga dalam qunut nazilah. Baik. Wa kana yaknutu fi shalawatil khams kulliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut, ya, qunut nazilah pada salat 5 waktu seluruhan, ya, secara keseluruhan. Jadi tidak dikhususkan. Nah, tidak dikhususkan. Karena mau sholat siang ataupun sholat malam, sholat jahar maupun sholat sirri, ya, Nabi SAW melakukan qunut nazilah. Lakinnahu kana la yaknutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Akan tetapi Nabi SAW tidaklah melakukan qunut, ya, padanya pada sholat 5 waktu kecuali apabila ingin mendoakan kebaikan untuk suatu kaum, da'a lahum, da'a li qaumin, mendoakan baik, au da'a ala qaumin, atau mendoakan jelek atas suatu kaum, da'a ala, mendoakan jelek. Nah, farubama qala, maka kadang-kadang Nabi SAW mengatakan Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamata bin Hisham wa Iyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma shdud wat'ataka ala mudarri waj'alha sinina kasini Yusuf, Allahumma al'an lihyana wari'lan wa dakwana wa usayyata asatillahi wa rasulihi. Nah, Allahumma anjil Walid bin Walid, ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid dan Salamah bin Hisham dan Iyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, ya Allah, keraskanlah himpitanmu, atau ya Allah, sempitkanlah himpitanmu terhadap Mudhar. Mudhar ini nama kabilah, ya, nama suku. Nah, dan jadikanlah atas kabilah Mudhar tersebut
musim paceklik, sinin, seperti musim paceklik yang menimpa kaum Yusuf, kaum Nabi Yusuf. Allahumma al'an, ya Allah laknatlah Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa sayyada asatillahi wa rasulih, dan orang-orang yang memaksiati Allah dan Rasulnya. Nah, thumma kana yaqul idza faragha minal qunut Allahu akbar fayasjud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari kunut, Nabi bertakbir kemudian sujud. Diafannya pada kunut najilah dan menyebutkan nama perorangan, nama yang dalam bentuk laknat, ini ana lupa itu ada pembahasan, yakni setelah itu Nabi meninggalkannya, ya, karena orang yang masih hidup, tidak tahu di akhir kehidupannya. Kita tidak tahu di akhir kehidupannya apakah dia bertobat ataukah tidak, ya. Nah, sebagaimana sebagian orang-orang kafir, kemudian di akhir hayatnya bertobat. Nah, sehingga tidak boleh kita mendoakan jelek terhadap orang kafir dan menyebut namanya. Kalau secara umum tidak mengapa, ya Allah laknatlah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, itu kan umum. Tapi kalau misalkan disebut namanya, ya Allah laknatlah Yosef misalkan, itu tidak boleh. Kenapa? Sedangkan dia masih hidup misalkan. Nah, kenapa? Karena mungkin di akhir hidupnya dia bertobat. Ya, tapi kalau misalkan ya Allah laknatlah Fir'aun dan masukkanlah dia ke dalam neraka dan siksalah, maka ini tidak mengapa karena Fir'aun sudah mati. Ya, dan juga ada nas yang jelas tentang laknat terhadap Fir'aun. Ya, nah, adapun kalau masih hidup orangnya, maka tidak boleh dilaknat ya, secara ta'yin, secara disebut namanya. Ya. Dan walaupun misalkan kedzalimannya, ya, jangankan orang muslim ya, walaupun orang kafir ya, tidak boleh, karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia, apakah dia husnul khotimah ataupun sul khotimah, yakni bertaubat ataukah tidak. Nah, tapi kalau secara umum melaknat orang kafir secara umum tidak mengapa, ya. Allahumma al'anhum, ya, al yahudi wan nasoro, ya Allah laknatlah mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Ya, nah, sebagaimana Nabi SAW juga menyunahkan kalau melewati kuburan orang Yahudi dan orang Nasrani untuk melaknat mereka, ya. Kalau melewati kuburan orang Yahudi dan orang Nasrani, untuk melaknati mereka. Nah, karena mereka sudah mati dan disebutkan secara umum. Tapi Allah alam ini kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini lafadznya ataupun ya kalimatnya, ya disesuaikan dengan keadaan, dengan doa ataupun ya dan keadaan yang dialami yang terjadi. Ya. Nah, misalkan ketika kaum muslimin di mana? Ya, di Bosnia dulu atau di Myanmar, ya, yang dianiaya oleh pemerintah sana misalkan, kita mendoakan misalkan Allahumma mansur al muslimin fi Myanmar, ya, atau fi Bosnia. Nah, ya Allah tolonglah kaum muslimin yang berada di Myanmar ataupun di Bosnia ataupun di mana. Ya, nah. Atau ya Allah tolonglah Allahumma ansur al mujahidin fi tempat mana misalkan. Nah, tidak mengapa. Ya, nah. Jadi kalimatnya disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, yang kita ingin.
Ya, nam kunut subuh nanti pada pembahasan pada kunut witir. Sebenarnya kunut subuh itu tidak ada. Kunut subuh itu tidak ada. Yang Nabi ajarkan adalah kunut witir. Kunut witir. Seandainya kunut subuh itu ada, maka tidak akan terjadi khilaf ataupun tidak akan ada pembahasan kunut subuh itu ada atau tidak. Kenapa? Karena para sahabat setiap subuh sholat di belakang Nabi. Pasti dinukil, pasti sampai kepada umat yang belakangan. Bahwasanya Nabi SAW melakukan kunut subuh. Ya. Tetapi ternyata tidak ada pembahasan dalam kitab-kitab fikih itu, tidak ada Nabi melakukan kunut subuh. Ya, nah, jangan kunut atau kunut subuh yang dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari. Katakanlah Nabi kencing berdiri ada dalam kitab hadis. Ya. Nah, Nabi mandi ada dalam kitab hadis disebutkan. Nah, padahal ya kan jarang, sekali-sekali mungkin Nabi kencing berdiri itu sekali-sekali. Tapi apa? Sahabat melihatnya ataupun sahabat yang melihatnya ya, karena Nabi berdiri kencing berdiri di belakang sahabat ya, saling membelakangi. Nah, ya dinukil hanya sekali. Nah, sampai pada ditulis oleh para imam para ulama penulis hadis. Ya, nah, sementara ini sholat subuh setiap hari dilakukan. Seandainya Nabi SAW itu melakukan kunut pada sholat subuh tersebut, pasti akan sampai ataupun akan dicatat oleh para ulama penulis hadis tersebut. Ya. Nah, kejadian yang jarang saja, ya, kalau itu sahih dari Nabi tercatat, ya tercatat. Nah, maka apalagi perbuatan ataupun amalan yang dilakukan sering ataupun terus menerus, ya, terus menerus. Nah, pasti ada. Hanya sikap kita ketika berada di tengah-tengah mereka atau sholat di belakang mereka, ya kita tidak mengangkat tangan dan tidak mengaminkan. Ya, hanya berdiri. Nah, karena hal tersebut tidak ada syariatnya, ya, tidak ada syariat. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun setelahnya ya kalau ada yang bertanya ya dijelaskan. Ya, kenapa kamu tidak mengangkat tangan atau tidak mengaminkan? Ya dijelaskan. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin.